Bahar bin Smith atau yang sering kita kenal Habib Bahar adalah tokoh ulama besar Indonesia. Beliau lahir di Manado, Sulawesi Utara sebagai anak pertama dari 7 bersaudara. Dia berasal dari keluarga Arab Hadrami golongan Alawiyin bermarga Al bin Sumaid. Dilansir dari halaman Wikipedia, ayah bernama Said Ali bin Alwi bin Smith, sedangkan ibunya bernama Isnawati Ali berasal dari Minahasa Tenggara. Habib Bahar mempunyai 6 orang adik, 3 diantaranya adalah Jafar bin Smith, Sakinah Smith, dan Zain bin Smith. Kehidupan pribadi. Pada tahun 2009, Habib Bahar menikahi seorang syarifah bermarga Al-Balgaits bernama Fatlun Faisal Balgoits. Dari pernikahannya dengan Fatlun, Habib Bahar dikaruniai 4 anak, yakni Sayyid Maulana Malik Ibrahim bin Smith, Syarifah Aliyah Zarah Hayat Smith, Syarifah Ghaziatul Gaza Smith, dan Sayyid Muhammad Rizik Ali bin Smith. Anak terakhirnya, Ali, lahir pada tanggal 4 Februari tahun 2018. Pada tahun 2007, pria yang kerap disapa Habib Bule ini mendirikan Majelis Pembela Rasulullah. Kantor pusat majelis ini berada di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Jemaah majelis ini berasal dari daerah Pondok Aren, Ciputat, dan Pesanggerahan, dan sekitarnya. Bersama Majelis Pembela Rasulullah, Habib Bahar kerap beraksi menutup paksa beberapa tempat hiburan. Salah satunya Cafe The Mos Pesanggerahan yang diduga digunakan sebagai tempat maksiat. Cafe itu ditutup paksa selama bulan Ramadan 2012. Selain itu, suami dari Fatlun Faisal Balgoits ini mendirikan pondok pesantren Tajul Alawiyin di Pabuaran, Kemang, Bogor. Pesantren ini menggunakan sistem salaf, yaitu pesantren tipe klasik yang banyak mengkaji kitab kuning. Meski masih muda, Habib Bahar dikenal memiliki kedekatan dengan pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizik Syihab. Ia juga menjadi salah satu tokoh penggerak aksi bela Islam yang menuntut agar Basuki Cahayapurnama alias Ahok dihukum. Saat menjalani dakwahnya, ayah 4 anak ini sering dijaga oleh FPI. Dalam ceramahnya, Bahar kerap meminta umatnya bertindak amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tak sebatas lisan, tapi ia buktikan turun ke jalan untuk menentang kemungkaran. Kontroversi, aksi sweeping. Sebagai pemimpin Majelis Pembela Rasulullah, Bahar bersama pengikutnya kerap melakukan aksi sweeping dan penutupan paksa di beberapa tempat hiburan yang dianggap melanggar syariat Islam yang beroperasi di wilayah Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan. Pada bulan Ramadan tahun 2012, tepatnya hari Minggu, tanggal 29 Juli tahun 2012, sekitar pukul 1.30 dini hari, dia pernah menggerakkan sekitar 150 pengikutnya untuk melakukan aksi sweeping yang di Cafe The Mos yang terletak di Jalan Veteran Raya, Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dalam aksinya itu, mereka menuntut agar pihak kafe menutup bisnisnya. Selain itu, massa juga melengkapi diri dengan senjata. Bahkan, peralatan senjata tajam itu dibuat khusus menjelang aksi, seperti 4 buah pedang yang dibuat seminggu sebelum kejadian. Aksi tersebut telah direncanakan 2 minggu sebelumnya. Rencananya, setelah melakukan aksi dari Pesanggerahan, Bahar dan jemaahnya akan melakukan razia di Cafe Putri, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dari Cipulir, massa merencanakan untuk merazia kafe lainnya di Ciledug, Tangerang. Namun, belum sampai ke lokasi-lokasi tersebut, polisi yang mendapatkan informasi adanya aksi sweeping di Cafe The Mos, Pesanggerahan oleh Ormas Majelis Pembela Rasulullah, polisi pun langsung melakukan pengamanan. Aksi mereka mendapat hadangan dari petugas gabungan Polresta Tangerang, Polsek Pondok Aren, Koramil 19 Pondok Aren, dan Satpol PP Pondok Aren. Polisi kemudian menangkap Bahar dan 62 orang pengikutnya, serta menyita 10 golok, 17 celurit, 4 katana, 4 stik golf, 12 stik besi, 13 kayu, 1 bendera Majelis Pembela Rasulullah. Dari 62 orang yang ditangkap, 41 diantaranya merupakan anak yang masih di bawah umur. Bahkan, ada anak berusia 13 tahun yang ikut serta dalam aksi sweeping tersebut.
Polisi kemudian menetapkan 23 orang termasuk Bahar sebagai tersangka karena terbukti melakukan pengrusakan dengan senjata tajam. 2 diantaranya adalah anak di bawah umur yang kedapatan membawa golok dan celurit. Atas hal tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sangat menyayangkan keterlibatan anak kecil dalam aksi tersebut. KPAI juga meminta petugas memberikan penangguhan penahanan terhadap kedua anak itu. Polisi kemudian menjerat Bahar dan pengikutnya dengan pasal 170 KUHP tentang pengrusakan dengan ancaman hukuman 5 tahun. Selain itu, mereka juga dijerat pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman 12 tahun. Sementara itu, kedua anak di bawah umur yang menjadi tersangka dapat dihukum dengan ancaman 6 tahun penjara di bawah Undang-Undang Darurat 1951 karena membawa senjata tajam, dan 2,5 tahun karena menghancurkan properti pribadi. Setelah ditahan dan dilakukan interogasi singkat, Bahar mengaku bersalah dan menyesal karena tidak melapor kepada pihak kepolisian terkait pelanggaran yang dilakukan Cafe The Mouse karena menjual minuman beralkohol. Selain terlibat dalam aksi sweeping tahun 2012, pada tahun 2010, Bahar juga pernah terlibat dalam aksi penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain itu, pada tahun yang sama, Bahar juga pernah terlibat dalam kerusuhan Koja terkait sengketa makam Mbah Priok di Jakarta Utara. Kontroversi dalam ceramah mengenai PDIP. Bahar kerap dalam ceramahnya menyebut bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah sarang Partai Komunis Indonesia (PKI). Terkait hal tersebut, organisasi sayap Islam PDIP, Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia (PP Bamusi) mengkritik pernyataan Bahar tersebut. Bamusi menyindir bahwa Bahar kurang bacaan dan literatur, serta tuduhan yang dilontarkannya kepada PDIP tanpa tabayun tersebut telah menjadi fitnah dan merusak citra penceramah agama. Ceramah mengenai Jokowi. Pada akhir November tahun 2018, video ceramah Bahar viral di media sosial. Di tengah proses Pilpres 2019 yang panas, Bahar berkata bahwa Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang adalah kader PDIP, sebagai pengkhianat bangsa, negara, dan rakyat. Ia juga menyebut Jokowi sebagai banci dan meminta jamaah untuk membuka celana Jokowi supaya terlihat apa ada darah menstruasi di sana. Kemudian Bahar juga menuduh Jokowi hanya mensejahterakan orang-orang non-muslim, kafir, orang Tionghoa, Indonesia, Cina, dan perusahaan-perusahaan barat serta memperbudak pribumi. Ia juga menyalahkan jamaah karena tidak memenangkan Capres Prabowo Subianto yang didukung FPI di Pilpres sebelumnya. Bahar kemudian dilaporkan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia atas dugaan ujaran kebencian. Bahar juga mendapat kecaman dari anggota tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Ahmad Baidowi dan Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Muldoko. Namun, ia dibela oleh sesama pendukung Prabowo seperti Persaudaraan Alumni 212 dan anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi Fadli Zon. Dugaan penganiayaan. Pada tanggal 5 Desember tahun 2018, Bahar dilaporkan ke polisi atas perbuatan penganiayaan terhadap 2 remaja. Kejadian berawal saat kedua korban dijemput paksa oleh orang-orang atas suruhan Bahar bin Smith dari rumah masing-masing pada hari Sabtu, tanggal 1 Desember tahun 2018, dengan 2 unit mobil. Penjemputan tersebut dilakukan dengan alasan kedua korban berpura-pura dan mengaku sebagai Bahar bin Smith pada sebuah acara di Bali, tanggal 29 November tahun 2018. Kemudian, kedua korban dibawa ke Pondok Pesantren Tajul Alawiyik di Kampung Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di tempat tersebut, kedua korban dipukuli secara brutal dan bergantian dilakukan oleh dan atas perintah Bahar bin Smith. Peristiwa penganiayaan itu direkam dengan menggunakan telepon seluler, kemudian diunggah ke YouTube. Rekaman ini kemudian dijadikan salah satu barang bukti oleh polisi. Saat direkam, korban dalam kondisi babak belur dengan luka memar dan terlihat banyak darah di wajahnya.
Atas tindak penganiayaan tersebut, Bahar disangkakan dengan pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 333 KUHP dan atau pasal 80 UU 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002. Bahar hendak kabur melarikan diri dan mengganti nama menjadi Rizal, sesuai dengan perintah seseorang yang disebut Polri sebagai pimpinan tertinggi. Pada tanggal 18 Desember Bahar ditahan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat setelah menjalani pemeriksaan. Bahar mengaku sedang melatih bela diri kepada kedua korban. Politikus Prabowo Subianto, Fadlizon, menyebut penahanan Bahar adalah kriminalisasi ulama. Pelanggaran PSBB. Pada tanggal 16 Mei tahun 2020, Bahar dibebaskan lebih awal berkat program pembebasan bersyarat asimilasi yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli. 3 hari setelah itu, dia ditangkap kembali karena melanggar pembatasan sosial berskala besar dengan mengumpulkan massa untuk mengikuti ceramahnya. Pengacaranya, Aziz Yanuar, menyangka penangkapan kembali ini terkait ceramahnya pada Sabtu malam yang menyinggung penguasa. Itulah biografi singkat Habib Bahar. Terima kasih sudah menonton video ini. Tekan tombol subscribe dan lonceng agar selalu mendapatkan update konten dari channel ini.